Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Tina. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Sri. Oke, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Sebentar ya Bu. Wah, sepertinya ada masalah. Apa ini, Bu Sri? Kok kelihatannya gimana gitu? Iya ini saya ingin bercerita tentang masalah saya Bu. Oh, gitu. Silakan, Bu Sri. Jadi begini, akhir-akhir ini saya melihat ada salah satu murid saya ya menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas, bahkan cenderung menarik diri. Karena hal ini, maka teman-temannya jadi menjauhinya. Padahal anak itu termasuk anak yang ceria dan cerdas di kelas, Bu. Jadi masalahnya di sini, murid Ibu itu pendiam dan tidak aktif lagi, bahkan cenderung menarik diri. Seperti itu, Bu. Iya betul Bu, seperti itu masalahnya. Terus selanjutnya gini, dari pembicaraan kita ini nanti, yang ingin Bu Sri capai itu apa? Atau tujuan yang ingin dicapai sama Bu Sri? Saya ingin murid saya ceria dan aktif kembali, Bu. Oh, iya, iya. Terus di sini apa yang menyebabkan murid Bu Sri itu jadi pendiam? Apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Iya Bu, saya sudah ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Saya juga bertanya mengenai perubahan sikap anak tersebut. Oh, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Bu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu saat ini untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan seperti itu? Mungkin skala 5 Bu, karena siswa yang pendiam itu ya tidak aktif dan hal ini mempengaruhi proses belajarnya. Jadi harapannya setelah melakukan ini kira-kira akan ditingkatkan menjadi skala berapa, Ibu? Mungkin skala 8 Bu, karena untuk membuat murid kembali ceria dan aktif itu memerlukan proses yang tidak sehari 2 hari Bu. Terus kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki itu aktif berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya akan ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya, dan saya juga akan bertanya mengenai perubahan sikap anak tersebut. Terus tanggapan orang tuanya gimana Ibu ketika Ibu ke sana? Ketika saya ke sana, ibunya bercerita kalau dia itu baru dipindah kerja, sehingga anak tersebut menjadi sedih karena harus ditinggal bersama neneknya, karena ibunya itu single parent dan harus tinggal dekat di lokasi tempat kerja yang baru. Begitu. Oh, seperti itu. Terus menurut Ibu di sini adakah hambatan untuk mencapai tujuan Ibu? Hambatan ada. Coba apa Ibu hambatannya? Hambatannya yang saya alami yaitu murid cenderung tertutup, sehingga saya sedikit susah dalam komunikasi dua arah dengan anak tersebut, dan susahnya bertemu dengan orang tua murid karena
lokasi tempat kerja yang baru cukup jauh begitu Bu. Dan anak tersebut tidak tinggal bersama ibunya. Oh, seperti itu. Melihat kondisi murid seperti itu, ada solusinya, Ibu? Saya akan melakukan pendekatan pada anak itu, orang tuanya dan murid lainnya di kelas. Saya akan berbicara pelan-pelan, mengingat kondisi emosinya itu mungkin belum stabil karena masalah yang dihadapi dalam keluarganya. Dan saya juga akan memperbaiki pembelajaran saya, Bu. Bagus itu, Bu Sri. Terus sekarang rencana Bu Sri untuk menyelesaikan masalah ini gimana, Bu Sri? Untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya akan lakukan adalah melakukan pendekatan kepada murid itu dan orang tuanya. Kemudian saya juga akan memotivasi anak tersebut agar lebih ceria dan aktif. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan murid begitu, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Ada strategi, Bu, seperti apa yang diterapkan Bu Sri untuk mencapai tujuan tersebut? Seperti yang tadi saya sudah ungkapkan sebelumnya ya, saya akan mendekati murid tersebut, memotivasi untuk kembali aktif dan ceria dalam memberi pengertian bahwa dalam kehidupan pasti ada permasalahan. Namun kita harus bangkit, jangan terpuruk. Dan saya juga berkomunikasi dengan orang tua untuk selalu memotivasi anaknya supaya aktif dan ceria kembali di sekolah. Saya juga akan memberikan pengertian kepada teman-temannya bahwa ketika ada anak yang sedih, seharusnya mereka menunjukkan empati dan simpati, jangan terus menjauhinya. Selain itu, saya juga akan menerapkan berbagai model pembelajaran agar murid aktif di kelas, misalnya dengan pembelajaran diskusi, kemudian bermain peran, atau model cooperative learning, di mana anak akan bekerja sama dalam kelompoknya. Dengan pembelajaran aktif itu, mungkin suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menarik, khususnya untuk anak yang pendiam tadi agar lebih suka dan aktif kembali dalam bekerja sama dengan teman-temannya. Begitu, Bu. Bagus sekali ya rencana Bu Sri. Nanti semoga yang direncanakan Bu Sri ini membuat murid Bu Sri kembali ceria lagi dan aktif lagi. Terima kasih, Bu. Terus sekarang menurut Bu Sri, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Ukuran keberhasilannya yaitu anak akan kembali ceria dan kembali aktif kembali seperti semula. Oh ya, bagus Bu. Terus bagaimana komitmen terhadap rencana Ibu? Saya akan memotivasi semua murid saya untuk lebih giat belajar dan tetap percaya diri apapun kondisinya, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan untuk meraih cita-cita. Saya akan terus menggunakan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan murid saya agar anak itu bisa ceria dan aktif kembali. Dan tidak hanya itu, tidak hanya untuk anak itu, tetapi pada dasarnya pemilihan berbagai model pembelajaran akan memfasilitasi kebutuhan semua murid. Dengan kegiatan yang bermakna, maka pengetahuan mudah terserap sebagai tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dan anak-anak juga akan lebih aktif, senang, dan memupuk rasa kebersamaan mereka dalam kelompoknya. Bagus sekali Bu Sri, saya dukung ya. Semoga rencana Bu Sri berjalan dengan lancar.
Terima kasih atas apresiasinya, Bu. Kira-kira untuk menjalankan rencana ini, Bu Sri itu butuh dukungan dari siapa saja nih, Bu? Untuk menjalankan rencana ini, saya butuh rekan sejawat, yaitu guru mata pelajaran, Ya, rekan ya, sejawat saja, Ibu. ya, untuk rekan sejawat dan semua guru mata pelajaran yang ada di sekolah, yang mana meminta mereka untuk membantu saya dalam berkolaborasi agar bisa meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut, terutama pada saat pelajaran yang mereka ambil. Baik, Bu Sri, terus apa rencana tindak lanjut dari pembicaraan ini, Bu? Untuk tindak lanjut rencana ini, saya akan menggunakan strategi yang sudah saya sampaikan tadi secara berkelanjutan, Bu. Oh, bagus sekali Bu Sri. Saya doakan ya Bu, semoga Bu Sri akan berhasil dalam mengaktifkan kembali murid yang tadi pendiam ya. Terima kasih atas waktunya Bu Tina. Saya sangat menghargai dukungannya. Sama-sama Bu Sri, semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang tidak aktif dan pendiam tadi. Amin, terima kasih Bu Tina. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Oke Bu Tina, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.